Swastiastu, Om Mano Badrah Kratawu Yantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik anak-anak semuanya, bertemu kembali di channel Susastra Hindu dan mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi moksa. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu moksa dan bagaimana pengertian moksa, ada tingkatan-tingkat moksa dan lain sebagainya. Nah, kemudian dijelaskan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 54 dijelaskan seperti ini. Mohon direnungkan. Brahma buta prasana atmana sucati na kan kuati sama sariwu buteu mat bakti labat paramnya. Artinya adalah ia yang bersatu dengan Brahman, jiwanya tentram, tiada duka, tiada nafsu birahi, dan memandang semua makhluk sama dan mencapai pengabdian yang tertinggi kepadaku. Nah, baik anak-anak, jadi itu sebuah contoh petikan sloka yang berkaitan dengan moksa. Untuk sloka lainnya yang tertuang dalam teks suci Weda bisa kalian temukan sendiri, bisa dicari-cari lagi. Ada banyak sloka yang menguraikan tentang moksa. Berikut mari saksikan atau simak video PowerPoint. Selamat menyaksikan. Oke, baik anak-anak semuanya, khususnya anak-anak kelas 11. Pada kesempatan hari ini bertemu kembali di channel Susastra Hindu, mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke materi moksa, Bapak menginginkan agar kalian tetap jaga kesehatan, tetap melakukan hal-hal yang positif dan selalu berdoa, mengawali segala sesuatu dengan doa dan mengakhiri segala sesuatu dengan doa. Nah, jadi apapun yang kita lakukan harus kita dasari dengan rasa syukur atas rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua, dan kita harus selalu bersyukur. Nah, baik anak-anak, adapun pembahasan kita hari ini adalah mengenai moksa ya. Nah, jadi di dalam video ini, dalam video PowerPoint ini ada beberapa materi atau sub-sub pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai moksa ya. Kemudian jalan menuju moksa, kemudian mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Kemudian tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya, seperti sekarang yaitu zaman globalisasi. Kemudian upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa menurut zamannya, globalisasi. Kemudian contoh-contoh orang yang dipandang mampu mencapai moksa. Nah, jadi itu yang akan Bapak bahas pada kesempatan ini. Dimohonkan kepada anak-anak semuanya yang menyaksikan atau menyimak video ini agar kalian mencatat poin-poin pentingnya. Mohon dicatat apa yang harus dicatat dan perlu kalian tanyakan. Bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Baik anak-anak, pada pembahasan ini kita adalah membahas moksa ya. Pertama yaitu mengenai ajaran moksa ya. Nah, umat Hindu mempercayai adanya 5 keyakinan atau yang disebut dengan Pancasrada ya. Panca artinya 5, Srada artinya keyakinan. Ada 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu ya. Yang pertama yaitu Brahman. Apa itu Brahman? Brahman itu adalah Tuhan ya. Jadi kita pertama harus mempercayai adanya Tuhan. Kemudian berikutnya kita mempercayai adanya Atman. Atman itu apa? Percikan terkecil dari ide Sang Hyang Budi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada karma pala.
Karma pala itu apa? Hasil dari perbuatan kita ya. Misalnya kalau kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk juga ya. Apapun yang kita tanam itu yang kita petik ya. Nah, Bapak kasih ilustrasi ya. Banyak orang yang berpikir, kenapa di dalam hidup ini saya sering mengalami penderitaan? Nah, itu karena adanya karma pala ya. Ada sancita karma pala, ada kriyamana karma pala, ada prarabdha. Nah, itu masing-masing menyesuaikan dengan apa yang kalian perbuat dan apa hasil yang akan kalian dapatkan ya. Nah, seperti halnya apa? Bapak ilustrasikan, ketika kalian menanam pohon pisang, maka yang kalian petik nantinya adalah buah pisang ya. Jadi nggak mungkin kalian menanam pohon pisang yang tumbuh adalah pohon pepaya, itu nggak mungkin ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian Pancasrada yang keempat adalah Punarbawa ya. Punarbawa artinya apa? Kelahiran kembali ya. Hasil dari karma palang, hasil dari perbuatan kita, itulah yang menentukan kita akan lahir menjadi apa ya. Itu adalah Punarbawa, kelahiran kembali. Kemudian ada Moksa. Moksa ini adalah tujuan yang tertinggi dari agama Hindu. Ini adalah bersatunya Atma dengan Brahman. Nah, kemudian berikutnya adalah Catur Purusa Artha ya. 4 tujuan hidup ya. Ada 4. Yang pertama ada Dharma. Apa itu Dharma? Yaitu kebenaran. Kemudian ada Artha. Artha itu artinya kesejahteraan. Kemudian ada Kama. Kama itu apa? Kenikmatan duniawi ya. Kemudian ada Moksa ya, kebebasan sejati. Nah, jadi itu bagian-bagian dari Catur Purusa Artha. Berikutnya Moksa ya. Moksa berasal dari bahasa Sangsekerta. Akar katanya adalah moks, yang artinya adalah membebaskan atau melepaskan. Nah, moksa adalah tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian ya. Di dalam ketika seorang telah mencapai moksa itu tidak mengalami suka dan duka kembali ya. Itu kita sudah lepas dari ikatan keduniawian ya. Bebas dari penjelmaan kembali ya. Ketika seorang telah mencapai moksa, dia tidak akan menjelma kembali. Nah, moksa juga diartikan sebagai bersatunya Atman dengan Brahman ya. Berikutnya yaitu tingkatan-tingkatan moksa. Nah, tingkatan-tingkatan moksa bisa kalian lihat di layar monitor ya. Di sana sudah tertera. Yang pertama ada Jiwan Mukti ya. Tingkatan kebebasan yang dicapai seorang semasa hidupnya. Atma tidak terpengaruh gejolak indria dan maya. Nah, jadi itu pada tingkatan Jiwan Mukti. Jadi seperti yang tertera di dalam layar monitor. Kemudian berikutnya yaitu Widya Mukti ya, yang artinya adalah tingkatan kebebasan yang dicapai seseorang semasa hidupnya ya, di mana Atma telah meninggalkan stula sarira atau badan wadagnya ya, badan wadag. Kemudian tetapi roh atau Atma yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Nah, jadi itu disetarakan dengan kesadaran Tuhan ya, mencapai ke alam para dewa ya, ke manifestasi Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berikutnya yaitu tingkatan moksa yang berikutnya adalah Purna Mukti ya. Di tingkatan ini adalah tingkatan kebebasan yang paling sempurna ya.
Atman, seseorang telah menyatu dengan Brahman ya. Jadi ini adalah tingkatan yang tertinggi, disebut dengan Purna Mukti. Nah, kemudian berikutnya yaitu jenis-jenis moksa ya. Nah, ada beberapa jenis-jenis moksa ya, bisa kalian lihat. Yaitu yang pertama ada samipya. Nah, samipya disamakan dengan jiwan mukti. Kebebasan yang dicapai semasa hidup biasanya dapat dilakukan oleh para yogi dan maharsi. Nah, Atman berada dekat dengan Brahman sehingga dapat mendengar wahyu Tuhan. Nah, bila seorang maharsi itu mendapatkan wahyu dari Tuhan, beliau telah bebas ya, atau telah mencapai moksa. Itu namanya samipya moksa. Makanya sehingga dapat mendengar wahyu dari Tuhan. Jadi seperti itu. Kemudian sarupya. Nah, disamakan dengan jiwan mukti. Nah, kebebasan yang didapat seseorang karena kelahirannya ya. Nah, contohnya seperti Awatara Wisnu ya, misalnya ya, Sri Rama, Buddha, Sri Krishna. Nah, beliau adalah pancaran dari kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jenis-jenis moksa berikutnya ada salokya ya, disamakan dengan widya mukti. Nah, kebebasan yang dicapai Atman dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan ya. Salokya. Berikut sayudjana, disamakan dengan purna mukti. Kebebasan tertinggi di mana Atman bersatu dengan Brahman ya. Berikut yaitu jalan menuju moksa ya. Nah, jalan menuju moksa ya, tentunya jika seorang ingin mencapai moksa, tentunya harus melakukan perbuatan yang baik. Jadi segala sesuatu yang harus dilakukan dengan sesuatu keikhlasan ya. Itu contoh yang paling simpelnya ya. Nah, kemudian perhatikan petikan sloka yang sudah tertera di layar monitor. Itu dijelaskan ya di dalam Bhagavad Gita di ayat 11 sloka 55 ya. Ia yang bekerja untukku, ia yang memandang aku sebagai tujuannya dan memujaku, terbebas dari keterikatan. Ia yang bebas dari kedengkian terhadap semua makhluk, ia akan sampai kepadaku, wahai Pandawa Arjuna. Nah, jadi itu contoh petikan sloka ya. Nah, petikan sloka-sloka mengenai moksa itu banyak lagi ya, bisa kalian temukan di teks-teks suci Weda atau literatur sastra yang berkaitan dengan keagamaan ya. Nah, berikutnya yaitu catur marga ya. Nah, catur marga, silahkan kalian simak dulu gambar-gambar yang sudah tertera. Di sana ada 4 gambar. Nah, kemudian pengertiannya dulu ya. Catur marga berasal dari 2 kata, yaitu catur dan marga. Catur berarti 4 dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Jadi catur marga adalah 4 jalan atau cara umat untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa ya. Nah, kemudian bagian-bagian dari catur marga ya. Bagian-bagian yang pertama ada
Bhakti Marga atau Bhakti Marga Yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman berdasarkan rasa dan kasih yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kata bhakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan, dan kasih ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada karma marga ya, adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan, bekerja tanpa keterikatan oleh hasil atau kebajikan tanpa pamrih. Hal yang paling utama dari karma marga ialah melepaskan semua hasil dari segala perbuatan. Nah, seperti yang sudah Bapak contohkan petikan sloka yang sudah tertera di layar monitor sebelumnya, itu adalah petikan sloka mengenai karma marga ya. Dengan cara karma marga seorang bisa mencapai moksa juga ya. Nah, kemudian janana marga adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan pengetahuan ya. Janana artinya kebijaksanaan, filsafat, pengetahuan. Marga berarti jalan, usaha, dan tata cara untuk mempersatukan Atman dengan para Atman ya, yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan dari ikatan-ikatan keduniawian. Kemudian yang keempat yaitu ada Raja Marga ya. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kebebasan atau moksa melalui Raja Marga atau yoga. Seseorang akan lebih cepat mencapai moksa, tetapi tantangannya yang dihadapinya pun lebih berat. Orang yang mencapai moksa dengan jalan ini diwajibkan mempunyai guru kerohanian ya, yang sempurna untuk dapat menuntun dirinya ke arah pemusatan pikiran ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu ya. Nah, tentunya moksa itu adalah tujuan hidup manusia ya, mencapai kebebasan, pembebasan. Bersatunya Atman dengan Brahman, itulah tujuan kita. Ya, lahir di dunia ini adalah penderitaan ya. Jangan kita bangga kita hidup ini adalah enak, kaya dan lain sebagainya ya. Jadi kekayaan itu hanya bersifat sementara ya, itu tidak akan kekal. Nah, setelah kita bersatu dengan Atman dengan Brahman, itulah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki ya. Nah, kemudian moksa itu adalah tujuan dari agama Hindu ya. Nah, tentunya setiap agama itu menginginkan umatnya agar terus berada di jalan Dharma ya, tidak meninggalkan suatu kebaikan. Nah, setiap agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Nah, jadi moksa itu adalah tujuan dari agama Hindu ya. Nah, kemudian tentunya untuk mewujudkan moksatam jagatita yaca iti dharma ya. Nah, kemudian tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya ya, seperti sekarang yaitu zaman globalisasi ya. Nah, mengatasi tantangan dan hambatan dengan sikap mulia seperti apa? Nah, di layar monitor Bapak sudah contohkan beberapa contoh-contoh ya, contoh-contoh yang lumrah atau yang simpel, yaitu yang pertama menjauhkan diri dari keterikatan materialistis ya. Kemudian yang kedua mengutamakan aktivitas yang bernuansa spiritual. Kemudian jauhkan dan hindarkan diri dari tindakan tidak terpuji ya. Jadi kita harus melakukan tindakan-tindakan yang manut ring sastra lan agama ya. Jadi tidak keluar dari agama dan sastra-sastra teks-teks suci Weda ya. Nah, kemudian upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan
untuk mencapai moksa menurut zaman globalisasi. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu ada beberapa ya contoh-contohnya. Seperti melaksanakan meditasi ya, kita latih diri kita untuk melakukan meditasi pemusatan pikiran ya. Kemudian mendalami ilmu pengetahuan ya, tentunya mendalami ilmu pengetahuan ini adalah pengetahuan yang mengantarkan kita untuk mencapai kebijaksanaan ya, untuk mencapai Tuhan ya. Dengan pengetahuan kita dapat menuju Tuhan ya. Pengetahuan yang benar, pengetahuan yang selalu kita gunakan untuk kebaikan ya, untuk menuntun diri kita, dan kalau bisa sampai memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang lain untuk dapat mencapai kesempurnaan ya. Kemudian melaksanakan dan mewujudkan dharma ya. Nah, itu sudah tentu ya. Kemudian mendekatkan diri kepada ida yang dewasa ya, mendekatkan diri dengan ida yang dewasa dengan beberapa cara ya. Dengan cara berbakti, misalnya hal yang paling lumrah kita lakukan seperti kita umat Hindu di Bali, misalnya apa? Baru bangun, kita mandi, kemudian kita memasak, kemudian setelah selesai memasak kita mengaturkan ya yanya sesa, yanya yang kita lakukan setiap hari, mengaturkan yanya sesa itu untuk memelihara keharmonisan ya. Nah, jadi itu yang kita sering lakukan ya di Bali, misalnya tidak pernah henti dengan mengaturkan canang sari. Jadi itu contoh-contoh kecil untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi Waso. Kemudian menumbuh kembangkan kesucian jiwa dan raga ya. Dengan cara apa kita menumbuh kembangkan kesucian? Tentunya dengan cara harus didasari dengan berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berperilaku yang baik ya. Nah, kemudian mempedomi dan melaksanakan catur marga ya. Catur marga yang tadi kita sudah bahas ya. Yaitu yang terakhir yaitu contoh-contoh ya. Contoh-contoh orang yang dipandang mampu mencapai moksa ya. Nah, tentunya kalian sudah dapat buku paket untuk anak-anak kelas 11. Silahkan kalian buka di buku paketnya, itu sudah tertera ya. Nah, contoh-contoh orang yang dipandang mampu mencapai moksa ya. Nah, di sana ada ya, sesuai dengan buku paket Bapak mencari literatur, itu sudah tertera di layar monitor. Silahkan kalian lihat Sri Rama dan Hyang Dwi Jendra, kemudian Begawan Biasa ya. Nah, kemudian bisa kalian cari atau pahami apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian kalian ingat dan kalian catat hal-hal yang penting ya. Demikianlah video pembelajaran mengenai moksa, kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena dan hano wong swasta hayunulus, yang artinya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Sebelum Bapak akhiri, bila anak-anak ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita, yaitu mengenai moksa, silahkan bisa berkomentar atau bertanya di kolom komentar di bawah. Untuk itu Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.